Teman-teman, infrastruktur yang baik, infrastruktur yang bagus, infrastruktur yang luar biasa akan membuat rumah Anda terkesan murah. Subscribe dulu dong, baru kita lanjutin lagi. Halo semuanya, bersama saya kembali Andi Nathanael. Mengapa infrastruktur kita harus bagus dalam menjual properti? Developer. Semua orang udah tahu. Mengapa kita bisa ngelihat bahwa saat ini masa kalah sih sama orang handphone ya, jualan handphone sekarang. Bayangkan, untuk menaikkan kelas sebuah handphone yang made in China, sekarang showroomnya ada di mall bintang 5. Dengan interior yang sangat luar biasa. Orang cuma dibuat terkagum-kagum. Sehingga akan terkesan handphone itu menjadi mewah. Begitu juga dengan kawasan perumahan. Teman-teman, kita tahu kan kalau indah, bagus, landscape-nya apa, segala macam. Itu membuat suasana menjadi sangat luar biasa. Membuat keren. Emosi Anda kena. Sehingga rumah itu akan kelihatan murah. Kenapa? Karena dibuat di dalam lingkungan yang indah. Kenapa? Kita sudah tahu kalau kita punya lokasi kita dibandingkan dengan rumah penduduk setempat. Kenapa harga perumahan di real estate lebih mahal dibandingin penduduk setempat? Tapi kenapa kita nggak beli di penduduk setempat? Bisa dapat 2 rumah. Karena kan ada infrastrukturnya, ada lingkungannya, ada sesuatunya yang indah. Sehingga membuat harga itu tidak menjadi mahal. Jadi kata kuncinya kalau Anda mau sukses dalam menjual properti saat ini, trennya saat ini, buat dulu infrastruktur Anda seindah-indahnya. Buat dulu gerbangnya. Buat dulu rumah contohnya. Sebetulnya teori ini sudah lama dilakukan oleh developer-developer besar. Seperti contohnya Agung Sedayu Group. Buat gerbang luar biasa. Megah, besar. Ciputra dengan kuda-kudanya. Dan mulai ada Sumarekon. Buat dulu semuanya. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Andi, gimana caranya bisa menjual properti? Kok bisa ya Sumarekon itu bisa jualan seperti itu? Saya mau dong jualan seperti itu. Pertanyaan saya, Anda mau berkorban dulu nggak seperti Sumarekon? Berkorban apa? Lah itu infrastrukturnya dibuat begitu indahnya, gerbangnya, pintu tolnya, rumah contohnya, kantor marketingnya, semuanya dibuat indah. Sehingga harga rumahnya terkesan murah. Dan banyak sekarang developer-developer juga berhasil menjual produknya karena hal itu. Beda dengan developer yang trennya zaman dulu. Trennya zaman dulu kita boleh berbicara mengenai gimmick. Kita boleh berbicara mengenai cerita. Tapi sekarang orang butuh nyata. Bukan hanya butuh cerita. Jadi sebelum Anda menjual, Anda persiapkan dulu. Nah, ini kembali lagi. Yuk, scroll ya. Nonton episode sebelumnya. Ojo ke susu. Ini maksudnya. Anda siapkan semua preparationnya. Kemudian dalam hal yang lain adalah bagaimana mengkomunikasikan produk Anda. Anda tidak boleh segan-segan untuk mengganti strategi promosi Anda, strategi komunikasi Anda pada saat Anda yakin kalau produk Anda ini pasti akan menjual. Banyak yang bertanya kepada saya, Pak Andi, tolong dong ceritain 1 triliun dalam 10 jam jualannya itu kayak apa? Wah, ceritanya panjang. Singkatnya begini aja. Singkatnya, saya itu sudah membuat semua promosinya siap. Saya sudah membuat semua promosinya, sudah disiapkan semua promosinya. Bahkan sudah mulai dikomunikasikan, sudah mulai didistribusikan. Namun ternyata ada kompetitor-kompetitor yang menjual apartemen. Saya diserang dengan apartemen. Pada saat itu, sebelumnya saya sudah sukses melaunching sekitar 240-an unit apartemen itu 4 jaman.
Rumah itu 4 jaman di proyek itu. Terus kemudian saya launching yang kedua. Saya siapkan 2 klaster, sebetulnya 1 klaster. Cuma itu 1 klaster besar sekali, saya bagi 2. 2 klaster, jumlahnya 555 unit. Saya sudah membuat strategi yang sama. Tapi tiba-tiba gara-gara saya mendapat informasi bahwa kompetitor, ada 3 kompetitor ya sedang mempersiapkan apartemen, saya sendiri jual rumah, apa segala macam. Sehingga saya rubah strateginya dengan saat itu. Saya cuma bilang, saya menggunakan strategi marketing education. Apa marketing education? Karena Indonesia pernah terjadi, pembeli properti di Indonesia pernah terjadi anomali. Orang yang punya apartemen dianggap orang kaya. Padahal kalau di negara-negara maju, orang yang beli apartemen itu ya orang biasa aja. Yang bisa beli landed house itu orang kaya. Kalau di Indonesia enggak, orang kaya yang bisa beli apartemen. Nah, disitulah kemudian saya melakukan marketing education. Dengan kalimat apa? Buat apa beli apartemen kalau dengan uang yang sama bisa beli rumah? Di Jakarta, karena waktu itu lokasinya di Jakarta. Anda bayangkan itu. Jadi saya rubah semua strateginya. Lokasi sudah siap? Belum sama sekali. Lokasi belum apa-apa waktu itu. Masih diuruk-uruk dan itu juga urukannya juga belum selesai, belum lengkap semuanya. Namun dengan komunikasi yang baik bisa terjadi penjualan, sukses melakukan penjualan 1 triliun 10 jam. Sekarang nggak bisa. Sekarang butuh lihat fakta, bisa disentuh, bisa dilihat semuanya. Bukan cuma sekedar cerita, oh nanti akan di sini, akan dibuat ini, akan dibuat ini, akan dibuat itu. No. Digital marketing nggak cuma hanya dibuat dengan YouTube-nya dibikin begini, nggak bisa. Anda harus bikin satu cerita. Saya pernah berbicara dengan Pak Lokcai yang punya channel ini. Bagaimana Pak kita bikin nih YouTube-nya harus seperti ini. Lebih interaktif, lebih bagus, lebih oke, lebih bagaimana. Dan itu belum pernah ada di Indonesia. Kebetulan Pak Lokcai kan arsitektur. Seorang arsitek. Dia bisa menggambar arsitektur gedung, rumah, apa segala macam. Nah, kita combine waktu itu. Saya pernah cerita waktu itu sama Pak Lokcai. Yuk, kita harus out of the box. Kita harus punya pemikiran yang lebih karena dunia ini cepat sekali berubah. Dunia ini semua serba berubah. Saya dulu pernah menyebut namanya PX Mall. Itu adalah compact mall. Saya bilang ini adalah mall yang akan hidup ini yang compact-compact seperti ini. Orang nggak mau lagi ke mall yang lebar-lebar, yang besar-besar, capek jalannya. Tapi mall yang kecil tetapi cukup lengkap di sananya. Dan terbukti PX waktu itu sangat ramai walaupun parkir susah. FX Mall yang tadinya orang bilang ya sudah di daerah Sudirman yang sudah sangat udah mulai turun sepi apa segala macam, tapi dengan lokasinya juga bersaing kan banyak sekali sekelilingnya dengan mall-mall yang lain yang besar-besar. Tapi sekarang kita bisa lihat FX menjadi salah satu tempat nongkrong, tempat berkumpul, tempat bersosialisasi. Baik itu milenial maupun eksekutif muda. Nah, inilah bagaimana caranya kita berubah. Harus berani berubah. Harus berani melakukan terobosan. Tetapi tentu dengan penuh perhitungan. Tentu penuh dengan kepastian. Tentu dengan penuh keyakinan bahwa itu akan berhasil. Nah, sekali lagi teman-teman, itu adalah pengalaman dari saya. Saya tidak lebih pintar daripada Anda, tapi saya kebetulan diberikan pengalaman. Diberikan untuk pengalaman yang luar biasa yang saya dapat. Nah, ini saya sharing ke Anda dan mohon maaf bukan saya mau menggurui, tapi ini saya mau menceritakan pengalaman-pengalaman saya. Ya, jadi banyak lagi cerita-ceritanya. Tungguin terus di channel ini. Jangan kemana-mana. Kalau mau dapat terus informasi, bukan cuma dari saya ya, expert yang lain itu, expertise yang lain itu lebih luar biasa. Banyak sekali guru-guru saya di sini akan bicara loh. Silakan pencet subscribe, like, dan loncengnya. Sekian dari saya, Andi Nathanael, dan sukses terus, jaga kesehatan, salam properti, happy selling.
Saya Hendra B. Syarifuddin, CEO dan co-founder dari Kenari Jaya. Selama lebih dari 56 tahun, Kenari Jaya telah berkecimpung di bidang penyedia perlengkapan keamanan bangunan modern di Indonesia. Saat ini, Kenari Jaya berkomitmen untuk selalu meningkatkan variasi produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan rumah keluarga Indonesia. Di samping terus meningkatkan kualitas pelayanan unggul kami seperti online sales, free survey, teknisi siaga 24 jam, dan lain-lain. Kunci aman, keluarga nyaman. Ingat kunci, ingat Kenari Jaya.